hadir di sini beserta keluarga kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pagi ini kita akan mendengarkan mau'izatul hasanah yang dibawakan oleh kita Al-Mukarram Syekhina wa Murabbi Ruhina Bapak Profesor Dr. Haji Said Agil Hussein Al-Munawwar LCMA dalam tema hikmah dan manfaat silaturrahim. Untuk itu sebelum kajian dimulai terlebih dahulu mari kita bersama-sama awali dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kajian kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. العالمين على هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mendengarkan pemaparan atau mau'izatul hasanah dari guru kita, dan nanti di akhir sesi kita tanya jawab baik dengan mengirimkan chat melalui meeting Zoom ini dan atau mungkin bisa bertanya secara langsung ya. Terima kasih, kami persilahkan kepada Abah untuk memulai kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, kasih sayang, dan dengan berkat rahmat dan inayahnya lah kita pagi hari ini kita dapat bertemu, bersilaturahim melalui Zoom. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan daripada pertemuan kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para peserta pengajian pagi yang secara rutin diadakan setiap minggunya, yang seharusnya kita bisa bertatap muka secara langsung, tapi karena kondisi kita sekarang ini, kita harus membatasi aktivitas-aktivitas kita, di antaranya dalam bentuk pengajian, pembelajaran, perkuliahan, semuanya melalui Zoom, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mengantarkan pertemuan kita pada pagi hari ini, judulnya adalah silaturahim. Silaturahim sebetulnya sudah menjadi bahasa Indonesia. Dari bahasa Arab sering kita sebut dengan silaturahmi. Silat artinya hubungan, rahmi artinya kasih sayang. Ini berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata-kata wasl. Wasl itu artinya menyambung, bisa juga menghimpun. Sementara rahim itu adalah artinya kasih sayang.
Kemudian berkembang, rahim itu juga kandungan, peranakan. Kenapa disebut demikian? Karena anak yang dikandung selalu mendapatkan curahan kasih sayang dari sang ibu. Berbicara silaturahim, ini adalah salah satu daripada bukti konkret ajaran agama kita yang selalu mengajarkan kepada kita untuk kita selalu bersama. Kita bersama-sama, selalu kita ingin menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama kita. Maka silaturahim yang intinya adalah rasa rahmat dan rasa kasih sayang. Ini dalam agama disebut dengan satu pemberian yang sangat tulus, sangat ikhlas. Maka pemberian itu juga dalam agama sering disebut dengan istilah hadiah. Hadiah juga pemberian. Nah, selanjutnya kita akan telusuri ayat-ayat dan hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk silaturahim. Di dalam sebuah hadis itu dikatakan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apakah yang disebut dengan silaturahim itu semata-mata kita membalas kunjungan? Apabila ada orang yang berkunjung, datang kepada kita, kemudian kita datangi kembali sebagai jawaban daripada kunjungannya itu. Dari kunjungan itu, maka apakah itu disebut dengan silaturahim? Nabi katakan, laisa al-muwasil bil mukafi. Walakin al-muwasil antasila man qata'a. Artinya apa? Bukanlah bersilaturahim itu adalah orang yang membalas kunjungan atau pemberian dari seseorang. Tetapi yang disebut dengan silaturahim itu adalah orang yang menyambung apa yang sudah terputus. Maka kita selalu menyampaikan kepada teman-teman jangan suka memutus silaturahim. Tapi kita dianjurkan untuk selalu membangun, membina, membentuk silaturahim ini dengan berbagai cara. Bisa dengan kunjungan, bisa dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika bertemu. Ataukah biasa ada tradisi kita saling mengirimkan masakan untuk selalu saling mencicipi apa yang kita makan di rumah supaya orang lain juga bisa merasakan. Kemudian kita balas atau tidak kita balas. Ini semuanya merupakan tuntunan ajaran agama agar kita tetap selalu bersaudara. Orang yang sudah memang ada hubungan persaudaraan, sudah dekat. Karena sekandung, ada pertalian nasab keturunan, ada yang sebapak, seibu, dan seterusnya. Macam-macam persaudaraan. Termasuk yang sering kita sebut dengan istilah persaudaraan sepersusuan. Yang dalam Al-Quran disebut wa akhawatukum minar radha'ah. Ini juga merupakan satu persaudaraan yang sama dengan yang sekandung, yang sebapak, yang seibu. Karena ada kasih sayang
yang pernah diberikan oleh seorang ibu kepada sang anak. Dengan air susu ibu. Si ibu ketika menyusui anaknya tidak sekedar memberikan susuan, tetapi di situ ada silaturahimnya. Disitulah bentuk kasih sayang seorang ibu kepada anak yang tidak bisa kita balas. Maka kalau ada anak dengan kasih sayang ibu dari sejak ibunya mengandung sampai melahirkan, mengurus dan membesarkannya dengan pemberian air susu dan kasih sayang yang lain. Kemudian dia durhaka kepada si ibu. Durhaka dia kepada si bapak. Dari kecil dia besarkan, dia bentuk karakternya. Ternyata menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, di dalam hadis diceritakan orang yang suka memutuskan silaturahim, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang suka dan selalu narkoba. Ini 3 kelompok di dalam salah satu sabda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk ke satu tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Dan itulah perjalanan dari kehidupan kita terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita pada hari kiamat kelak. La yadkhulul jannata salasatun. Tidak akan masuk surga 3 kelompok. Yang pertama disebutkan dengan mudminul khamr. Orang yang suka narkoba. Yang keduanya aqul walidain. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga disebut dengan qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka lebih lanjut, pembahasan kita, sering kita lakukan silaturahim, ini hanya dalam bentuk tahunan saja. Yaitu dalam momentum Idul Fitri. Idul Adha jarang kita lakukan. Karena Idul Adha itu adalah hari rayanya orang-orang yang sedang mengerjakan ibadah haji. Tapi dalam kondisi seperti ini, kita rasakan sesuatu yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Sampai dengan perjalanan 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa, kita laksanakan kewajiban puasa itu dengan penuh keprihatinan. Kita puasa yang malam harinya biasanya kita berkumpul, bersilaturahim dengan menunaikan salat tarawih, subuh berjamaah. Semuanya itu tidak bisa kita lakukan pada bulan puasa yang lalu. Tapi kita yakin tidak akan mengurangi apa yang sudah kita niatkan. Karena inilah yang terjadi. Kedua masjid besar, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang biasa dikunjungi dan tidak pernah terputus kunjungan itu sepanjang masa, sepanjang tahun. Tetapi pada masa yang lalu terpaksa, yang sholat hanya beberapa orang saja di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dibatasi sedemikian rupa. Dan bahkan sekian banyak masjid di dunia ini dan di berbagai negara ditutup untuk menjaga jangan tersebarnya virus COVID-19
yang masih dan sedang melanda berbagai lapisan dunia. Ini semuanya membuat kita sedih, membuat kita tidak bisa bergembira seperti masa-masa yang lalu. Tetapi sebagai seorang yang beriman, kita yakini bahwa ini adalah satu ujian dan cobaan. Memang ada ujian dan cobaan yang menggembirakan kita, itulah yang disebut dengan nikmat. Tapi ada juga ujian yang tidak menggembirakan buat kita. Ujian membuat kita sedih, keluarga, sanak famili sedih, teman-teman akrab kita pun ikut sedih. Al-Quran menyebutnya dengan berbagai peristilahan, terkadang disebut sebagai imtihan, ujian, terkadang disebut sebagai fitnah, cobaan. Masing-masing disebut sebanyak 17 kali dan 22 kali. Terkadang juga disebut sebagai bala, musibah, yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Disebut sebanyak 11 kali, 46 kali di dalam Al-Quran. Yang terbanyak adalah disebut dengan azab, siksa. Disebut sebanyak 399 kali. Mudah-mudahan musibah ini bukan sebagai siksa buat kita, tapi ujian dan cobaan dalam pengertiannya yang lain. Maka dari situlah kita yakini sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendirian. Kita memerlukan orang lain. Kita memerlukan pihak lain yang membantu dan menjadikan orang lain itu sebagai teman kita. Maka disinilah perlu adanya silaturahim itu. Maka momentum silaturahim yang sering kita lakukan pada Idul Fitri, ada yang disebut dengan istilah halal bihalal, yang intinya saling memaafkan. Yang intinya adalah untuk membersihkan dosa dan kesalahan kita. Apakah dosa dan kesalahan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah dosa dan kesalahan itu terhadap sesama kita? Maka pembersihan kita lakukan melalui Idul Fitri, halal bihalal, saling memaafkan. Dan melanjutkan makna daripada silaturahim ini. Ayat-ayat Al-Quran kita temukan perintah daripada menyambung silaturahim. Kita temukan di dalam ayat 1 daripada surah An-Nisa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kita diperintahkan untuk bertakwa. Dan kita dimintakan juga untuk menyambung silaturahim. Kamu saling meminta, kamu saling bertolongan satu sama lain. Untuk apa? Untuk menegakkan silaturahim. Begitu juga di dalam ayat yang lain kita temukan orang yang menegakkan silaturahim itu adalah orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti disebutkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 21. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan.
Itulah silaturahim. Dan mereka itu adalah orang yang takut kepada Tuhannya, juga takut dengan hisab, perhitungan yang buruk nanti ketika pada hari perhitungan dihimpun kita semua yaumul mahsyar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di mana saja bisa mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Silaturahim memiliki maksud dan pengertian untuk membangun kasih sayang dan cinta di antara sesama kita. Kemudian diaplikasikan, direalisasikan dalam bentuk kunjungan kepada famili, sanak famili kita, teman-teman kita, untuk memberikan sesuatu yang baik. Apakah itu ucapan, apakah itu perbuatan, segala sesuatu yang baik dan menjadikan Allah itu ridha dan cinta kepada kita. Maka inti atau pokok daripada silaturahim itu tidak lain adalah rasa rahmat, rasa kasih sayang. Maka menyambung silaturahim, kasih sayang, juga menyambung apa yang sering kita dengungkan, persaudaraan di antara kita. Bisa juga diartikan menyambung tali kekerabatan. Bisa juga menyambung tali sanak famili, hubungan di antara kita satu sama lain. Maka silaturahim sangat dianjurkan di dalam ajaran agama. Dengan silaturahim akan memberikan satu ketentraman, satu ketenangan, satu pergaulan yang baik, hubungan dan jalinan cinta dan kasih sayang di antara sesama. Dapat kita katakan bahwa silaturahim ini juga mendekatkan diri kita kepada orang lain yang selama ini mungkin komunikasi kita terputus, komunikasi kita terhalang, satu dengan lainnya terpisah di tempat yang berjauhan. Apalagi Indonesia yang dikenal dengan negara kepulauan. Kita memiliki jumlah pulau yang luar biasa, tidak dimiliki oleh negara-negara lain. 18.110 pulau yang kita miliki. Tetapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkembangan kemajuan teknologi, informasi, walaupun kita jauh, tapi kita dekat. Seseorang yang berada di Indonesia, di tanah air, bisa berbicara dan bertemu dengan saudaranya, siapa saja, di negara lain, di ujung dunia sana. Dalam waktu yang berbeda. Ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan sarana komunikasi dan informasi dengan kemajuan teknologi ini, salah satunya seperti yang kita lakukan sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang dapat disaksikan dan dilihat oleh semua orang yang berada bukan hanya di tanah air kita tercinta, tetapi oleh saudara-saudara kita di negara lain.
belahan bumi yang lain, dengan benua yang berbeda, kita syukuri ini adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah silaturahim ini perlu kita jalin, kita kokohkan dengan penuh kasih sayang, kelembutan, hilangkan segala bentuk kekerasan, segala bentuk permusuhan, segala bentuk yang menjadikan terganggunya silaturahim, hubungan kasih sayang di antara kita semua. Maka sebagai manusia yang beriman, kita yakini bahwa silaturahim ini adalah satu kebutuhan. Kita yang memerlukan silaturahim itu. Kita jadikan ia sebagai penghubung satu sama lain dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan karena di antara kita ada hubungan kekeluargaan, tetapi kepada semua saudara-saudara kita yang beriman, terutama saudara-saudara kita lain yang mungkin berbeda agama, kita dianjurkan untuk silaturahim. Kita jaga hubungan itu. Nanti pada satu saat kita memerlukan pertolongan dan bantuan dari mereka. Tapi tanpa adanya silaturahim, komunikasi di antara sesama kita, ketika terjadi sesuatu, belum tentu yang tadinya saudara kita, yang tadinya orang yang pernah dekat dengan kita, bisa memberikan sesuatu untuk kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertanyaan selanjutnya, kalau begitu apa hikmahnya? Anjuran untuk kita bersilaturahim. Kalau kita bahas secara rinci, maka kita akan temukan banyak pelajaran-pelajaran yang kita peroleh dari perintah silaturahim yang sedang kita bicarakan pada pagi hari ini. Yang pertama, silaturahim ini merupakan konsekuensi iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita kepadanya. Sering kita mendengarkan hadis-hadis, pesan-pesan dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silaturahim dikaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Orang-orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari terakhir, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Yang kedua, silaturahim ini adalah salah satu bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah perintahkan supaya kita menjalaninya. Menjalani silaturahim merupakan salah satu cara meningkatkan dan membentuk akhlak kita yang terpuji. Tadi kita sudah sebutkan ayat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 21. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan seterusnya. Orang-orang yang bisa menyambung apa yang harus diperintahkan untuk disambung. Itulah ajaran daripada silaturahim.
Di dalam sebuah hadis juga diceritakan bahwa orang yang melakukan silaturahim, keutamaannya pada masa lalu itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Begitu pahala yang dijanjikan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Ummul Mukminin Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha, bahwasanya dia memerdekakan budak yang dimilikinya dan tidak memberi kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala pada hari menjadikan gilirannya, ia berkata, apakah engkau merasa, wahai Rasulullah, bahwa sesungguhnya aku telah memerdekakan budak perempuan milikku? Beliau bertanya, apakah sudah engkau lakukan? Dia menjawab, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, adapun jika engkau memberikannya kepada paman-pamanmu, niscaya lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti daripada ajaran silaturahim. Kemudian bersilaturahim juga menjadikan kita seperti orang yang bersedekah. Orang yang suka memberi kepada orang lain. Maka kita apabila melakukan silaturahim dengan tetangga kita, sanak famili kita, biasanya kita berikan sesuatu, walaupun itu kecil. Kita jalin silaturahim dengan memberikan misalnya anak saudara kita uang yang artinya mungkin tidak besar, kita berikan. Ini dalam bentuk untuk mengokohkan, menjalin silaturahim yang dianjurkan oleh agama kita yang tercinta ini. Nah, di dalam hadis banyak sekali kita temukan yang menceritakan silaturahim ini. Maka ketika kita jadikan silaturahim ini adalah ajang untuk kita melakukan satu kebajikan, satu karya. Di dalam surah Maryam, 2 ayat sebelum terakhir, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan dia beramal saleh, memberikan sedikit apa yang dia peroleh dari karunia Allah Subhanahu wa taala, yang kita sering sebut dengan amal yang saleh, itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, menjadikan kita cinta dan kasih sayang di antara sesama kita. Di dalam sebuah hadis diceritakan dari sahabat Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguatkan apa yang kita sampaikan tadi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Dalam satu riwayat, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dijelaskan lebih jauh dari hadis-hadis yang lain. Ada riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi
rahimahullah di dalam karyanya As-Sunanul Kubra juga diceritakan bahwa orang yang memutuskan silaturahim menjadikan semua apa yang dia lakukan itu tergantung. Dia tidak langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti perbuatan melakukan silaturahim adalah perbuatan yang terpuji. Sementara memutus silaturahim itu adalah perbuatan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada orang-orang yang suka memutuskan silaturahim. Salah satu bentuk dan manfaat juga silaturahim disampaikan juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perintahnya, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi dari Abdullah bin Salam. Kita diperintahkan untuk menyampaikan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentuk silaturahim. Siapa tahu kita di satu tempat, di daerah yang mungkin bukan daerah kita biasa berada di sana. Ada sekerumunan orang sedang duduk-duduk. Kita lewat dan kita dianjurkan untuk menyampaikan salam pada mereka-mereka itu dengan ucapan salam. Bisa menjaga kita. Dan mereka yang menjawabnya merasa bahwa kita ketika menyampaikan salam itu adalah pembuka silaturahim yang ingin kita lakukan. Kemudian suka memberi makan. Kita iri dengan teman-teman kita. Di Indonesia, di sekitar kita ini, atau di tempat-tempat lain, ada orang yang mempunyai kepedulian, terutama di daerah sekitar Bintaro ini. Setelah sholat duhur, ada saja teman-teman kita yang sengaja dia parkirkan mobilnya atau motornya sambil dia berdiri di tengah jalan, menyampaikan nasi bungkus untuk saudara-saudaranya. Nasi bungkus untuk teman-temannya atau orang-orang yang tidak dikenalnya. Ini adalah satu perbuatan yang sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya pesan Nabi apa? Wasilul arham. Sambung silaturahim. Bangun silaturahim itu. Dan lakukan sholat, kata Nabi, sementara orang sedang tidur, dia lelap, tidur nyenyak. Itulah sholat tahajud. Apa yang kita dapatkan apabila kita lakukan itu? Nabi katakan, tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk di sana. Karena berbuat baik
dengan memberikan bantuan apapun, sekecil apapun dalam bentuk material, untuk memenuhi kebutuhan daripada saudara-saudara kita. Apalagi dalam kondisi seperti ini, kalau tidak kita katakan harus kita prioritaskan, terutama saudara-saudara kita yang menjadi kerabat, sanak famili, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan bantuan dan uluran tangan dari kita. Kemudian dengan silaturahim juga memelihara dan meningkatkan rasa kasih sayang sesama kerabat, sesama muslim, dan saudara-saudara kita yang lain. Dan juga menjadikan kita saling mengenal lebih dekat. Sehingga sering kita dengar ucapan saudara-saudara kita yang apabila dia melalui silaturahim menjadikan kita sebagai saudara. Engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Ini menunjukkan salah satu bentuk daripada silaturahim itu. Apa yang aku rasakan, engkau rasakan. Apa yang aku rasakan juga engkau rasakan. Semua ini dalam bentuk kesetiaan. Berkat kita sering melakukan silaturahim itu tadi. Banyak lagi kalau kita telusuri apa hikmah daripada silaturahim itu. Yang jelas, hadis yang sering kita dengarkan, hadis yang sering kita dapatkan dari ustadz-ustadz kita. Ada dua keutamaan daripada silaturahim itu. Nabi bersabda, "Man arada aw man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi asari falyasil rahim." Nabi bersabda, siapa yang ingin Allah luaskan rizkinya, murahkan karunia Allah kepadanya, dan juga siapa-siapa yang ingin Allah panjangkan umurnya, maka kuncinya adalah lakukan silaturahim itu. Kita menemukan orang-orang yang panjang umurnya. Salah satu rahasianya pasti mereka itu adalah orang-orang yang suka silaturahim. Orang-orang yang suka mengunjungi saudara-saudaranya, menjadikan keluarga-keluarganya sangat dekat, menjadikan saudara-saudaranya sangat akrab. Ini kita saksikan. Saya ketika berkeliling sering melakukan dakwah di berbagai daerah. Banyak menemukan orang-orang yang usianya panjang, tapi tetap sehat, ceria. Ketika saya sapa dan saya tanya, apa rahasianya? Ibu sehat seperti ini. Dan ketika kita tanya berapa umurnya, tidak ada yang menjawab di bawah 90 tahun. 92 tahun, 91 tahun. Apa rahasianya? Tadi disampaikan tadi itu. Rahasianya suka sholat tahajud. Rahasianya setiap minggu dia kunjungi saudara-saudaranya. Dia habiskan masa liburnya untuk silaturahim.
pada saudara-saudaranya itu semua. Salah seorang tokoh ulama yang bernama Abu Laits As-Samarqandi diceritakan di dalam sebuah kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Al-Imam As-Samarqandi menyebutkan, paling tidak kata beliau silaturrahim itu manfaatnya ada 10. Yang pertama beliau katakan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memerintahkannya. Yang kedua diceritakan membuat gembira orang lain. Mendatangkan pujian kaum muslimin kepadanya. Karena dia tahu orang yang suka silaturahim itu pasti orang baik. Oh, si fulan adalah orang baik, dia suka silaturahim. Yang keempat menyebabkan pelakunya menjadi disukai juga bukan oleh manusia, tapi dicintai juga oleh para malaikat. Membuat marahnya iblis. Karena iblis tidak bisa menghalanginya untuk berbuat dan melakukan silaturahim. Karena silaturahim merupakan agenda yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapa. Kemudian dengan silaturahim tadi disampaikan memanjangkan umur, memurahkan rezeki, membuat senang kaum kerabat yang telah meninggal. Sampai sudah meninggal pun masih ada hitungannya. Orang tua kita, saudara kita, biasa dia melakukan silaturahim ketika hidupnya. Ketika mereka sudah tidak bersama kita lagi, kita lanjutkan tradisi yang baik itu. Kita lanjutkan silaturahim yang sudah dibangun itu agar dia berkesinambungan dan pahalanya terus mengalir kepada mereka-mereka yang telah meninggalkan kita. Kemudian, karena kita silaturahim, karena kita suka membangun hubungan kita dengan orang lain, saudara ataukah tidak, ini adalah salah satu bentuk pendidikan yang kita berikan kepada anak cucu kita. Agar mereka ingat ketika kita tidak ada, mereka melanjutkan apa yang sudah kita tradisikan sejak lama. Di samping silaturahim itu memupuk rasa kasih sayang di antara keluarga dan famili. Timbullah di sini semangat untuk saling membantu. Tolong menolong di antara sesama. Kemudian dengan silaturahim kita yakini ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan silaturahim menambah pahala kita, menambah simpanan kita ketika kita nanti pada satu masa dihitung amal ibadah kita, salah satunya adalah pahala kita silaturahim. Dengan silaturahim kita suka mendoakan saudara-saudara kita yang kita kunjungi. Maka ketika kita tidak ada lagi dan tidak beredar lagi bersama mereka karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka mendoakan kita dengan doa-doa yang baik, doa-doa mengingatkan apa yang kita lakukan ketika di dunia itu. Inilah mungkin ya sudah hampir 1 jam ya pengertian, karena Ustadz Rafiqnya diam saja, tidak mengingatkan. Tidak apa-apa, Abah. Iya, tidak mengingatkan, jadi kita terpaksa kita teruskan.
Mudah-mudahan pemaparan yang begitu singkat ini menjadi bahan diskusi kita pada pagi hari ini yang topiknya itu adalah keutamaan membangun silaturahim di antara kita. Terima kasih. Silakan Ustaz Rafiq, mungkin bisa kita diskusikan dari apa yang kita sampaikan tadi. Baik, Abah, terima kasih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pemaparan tentang hikmah dan manfaat daripada silaturahim sampaikan panjang lebar oleh guru kita. Kami persilahkan kepada para jamaah apabila ada pertanyaan yang akan disampaikan, kami persilahkan ya. Bisa melalui chat atau bisa melalui langsung ya, di-unmute suaranya, kemudian bertanya kepada guru kita. Baik, Abah, ada catatan yang mau saya sampaikan, bahwa sebagaimana tadi disampaikan oleh Abah, bahwa orang yang memutuskan tali silaturahim itu tidak akan masuk surga. Nah, yang akan ditanyakan di sini adalah bentuk memutuskannya itu seperti apa, Abah? Apa tidak mau lagi tegur sapa, atau tidak mau lagi kenal, atau bagaimana? Terima kasih. Iya. Iya. Ketika kita, ya, keluarga khususnya, keluarga kita banyak saudara. Saudara itu dengan berbagai karakter yang dia miliki, berbagai sifat yang sudah menyatu dengan pribadinya. Terkadang terjadi perkelahian, terjadi permusuhan, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka orang yang suka silaturahim itu juga orang yang bisa memaafkan, mendatangi orang yang tidak baik kepada kita. Orang yang sudah berbuat yang tidak wajar kepada kita. Jangan kita biarkan, sudahlah putus sajalah silaturahim. Tidak ada baiknya mereka sama kita. Tidak boleh kita lakukan seperti itu. Mungkin dia dalam keadaan ghafil, lupa kepada Allah, kosong hati nuraninya pada waktu itu, sehingga dia membenci kita, tidak menjadikan kita lagi sebagai saudaranya. Kita rasakan itu, saudara-saudara kita banyak yang model begitu itu. Yang begini ini jangan diputuskan, biar sajalah. Apa yang terjadi sudah biarkan saja, tidak boleh. Kita yang mengalah, kita datangi. Sehingga luluh lagi hatinya tadi, yang tadinya menjadi orang yang keras, mungkin menjadi orang yang paling baik di antara kita. Ya, dengan datangnya kita membawa silaturahim, menjadikan dia sadar. Saya ini orang yang tidak baik, kok masih dibaiki juga oleh orang lain. Ya, tapi kalau kita jadikan dia sebagai musuh, mungkin dia menjadi orang yang lebih jelek lagi dia pada masa-masa yang akan datang. Sudahlah, saya sudah putuslah, sudah biar saja lah. Saya mau jadi, sudahlah, orang juga tidak mikirkan saya. Nanti di akhirat juga tanggung jawabnya saya juga sendiri. Jadilah dia sebagai seorang penjahat. Ya kan? Ketika dia jadi penjahat, misalnya ini ditangkap oleh polisi. Ditanya siapa keluarga kamu, disebutlah nama kita. Menjadi tidak enak. Tapi kalau kita suka silaturahim dan orangnya baik-baik, ya kebetulan terjadi sesuatu, siapa saudaramu itu, oh itu orang baik itu. Ya, maka tidak boleh kita. Maka memaafkan itu adalah sesuatu yang sangat terpuji. Apalagi memaafkan orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Orang yang pernah melukai hati kita. Dan bahkan mungkin orang yang pernah menjadikan kita ini sebagai musuh. Ya, sebagai orang yang ya di matanya kacamatanya mungkin kacamatanya beda dengan kacamata orang lain.
kenapa si A itu kok jelek betul dengan si itu, padahal itu kan saudara kandungnya, keluarganya. Dia orang baik-baik, kenapa dimusuhi, ada apa? Ya, orang lain tidak tahu, tapi kita yang tahu di antara keluarga. Maka kita tradisikan. Saya ketika kecil saya dididik oleh orang tua saya. Kalau hari libur, hari Minggu, saya diajak keluar oleh orang tua saya, ayah saya, ibu saya. Kemana? Ke rumah saudara-saudaranya. Ke rumah saudara-saudaranya. Palembang itu kan sungai, tengah-tengahnya kan dipisahkan oleh sungai. Kita nyebrang, nanti di sana nanti kadang-kadang sampai bukan minta makan siang, bukan ya. Tradisinya memang begitu. Iya, jadi dulu komunikasi tidak selancar ini. Ya, tapi kita datang sebentar silaturahim, disuguhi kadang-kadang teh, kadang-kadang tidak ada makanan apa-apa. Tidak apa-apa, bukan tujuan kita minta makan, bukan. Sudah kita dapat satu rumah, pindah lagi diajaknya ke tempat yang lain, saudara-saudara dia. Nah, apalagi masa-masa lalu itu, ketika masa saya itu masih ada namanya suson. Saudara sesusuan. Saya tidak tahu itu saudara saya, tidak tahu saya. Orang beda dengan ayah saya. Ya, ternyata nenek saya dulu itu suka dimintai oleh banyak orang itu untuk bisa menyusui anaknya. Maka nenek saya termasuk orang yang murah disusui. Berapa kali disusui kan menjadi saudara. Begitu meninggal, saya dikenalkan sama ayah saya. Ini paman kamu, ini bibi kamu. Kan beda. Ya beda. Saya bilang, dari mana paman saya? Dari mana? Dari mana ini bibi saya? Oh, maksudnya ini adalah paman sepersusuan. Ya, artinya dia menjadi saudara ayah saya, kan? Ya, karena dia disusui oleh nenek saya menjadi saudara apa? Saudara susuan dengan ayah saya. Begitu juga ini bibi kamu. Ya, ini bibi. Banyak itu di Palembang itu banyak sekali. Ya, sehingga diajaklah untuk apa? Dikenalkan ya kepada saudara-saudara. Yang kita waktu kecil tidak tahu gitu. Ya, ini satu pendidikan yang luar biasa. Masya Allah. Silakan yang lain, silakan Ustaz. Ya, silakan. Ada pertanyaan Abah yang selama ini memang agak sedikit perlu pemikiran dari kami orang-orang awam itu. Bagaimana terkait hubungan antara silaturahim yang tadi jelas-jelas hadisnya mengatakan bahwa silaturahim itu dapat memperkuat usia, akan tetapi ada di satu sisi ayat yang mengatakan faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna, yang dimaksud memanjangkan usia di sini apakah itu bentuknya majaz atau memang real seperti yang tadi disampaikan oleh Abah. Terima kasih Abah. Iya. Bisa dua-duanya itu. Bisa dua-duanya. Umur memang tidak ada yang bertambah, tidak ada yang kurang. Allah sudah tetapkan itu. Dalam surah yang lain, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umuri illa fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada yang orang umur yang dipanjangkan, tidak ada orang yang umurnya dikurangi. Semuanya sudah ditetapkan. Berapa umurnya? Pertanyaannya, apakah kita tahu umur kita itu? Tidak tahu. Tidak tahu kita umur kita. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah tahu dari makhluknya yang pertama diciptakan sampai dengan makhluk yang terakhir, siapa dia sebenarnya. Orang yang suka silaturahim atau tidak. Orang yang suka memutuskan silaturahim atau tidak. Maka maksud panjang umur di sini bisa juga dalam bentuk karena rahasia umur itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Realita yang kita temukan
orang itu panjang umurnya 90 tahun, 100 tahun, 120 tahun, 128 tahun. Ya. Di daerah Ciputat sering ceritakan ada namanya dulu Haji Daiman namanya. Namanya saja sudah memberi makna yang luar biasa, Daiman. Daiman itu artinya selama-lamanya. Ya. Usianya berapa? 128 tahun. Daerah Ciputat, tetangga saya. Meninggal dia tahun 90 yang lalu. Tanggal 4 April. Saya masih ingat, kita orang baik ya. 4 April dia meninggal. Usianya 128 tahun. Istrinya 117 tahun. Saya ingat, kalau habis subuh, habis sholat subuh di masjidnya itu, masjid namanya Masjid Ar-Riyadh. Dia sering jalan. Jalan apa? Untuk apa? Di gang itu kan semua cucu cicitnya semua. Ya, silaturahim, bangun ketok-ketok pintunya. Paling tidak dia bertanya apa kabar, sehat. Termasuk saya bukan keluarganya. Saya bukan keluarganya, saya di ujung. 5:30 diketoknya pintu kita klotok. Kita belum kita buka pintu. Ya, karena kadang-kadang masih gelap itu. Saya keluar, saya manggilnya engkong. Ya, orang Betawi biasanya engkong. Engkong itu kakek. Apa kabar engkong? Masuk engkong, silakan, ada 2 salam. Silakan sini. Apa jawabnya? Enggak, makasih Pak Ustadz, katanya. Yang penting, Pak Ustadz sehat enggak? Alhamdulillah sehat. Sudah sehat, sudah. Cukup ya, saya mau pergi dulu ya. Gitu. Begitu pergi, mau pulang, itu sudah nyasar tuh. Ya, sudah nyasar. Seharusnya pulang dari rumah saya itu ke kanan, dia larinya ke kiri. Biasanya digiring, di belakangnya ada cucu-cucunya yang ngikuti. Ditanya, "Kong mau kemana, Kong?" Pulang. Lah kalau pulang ke kanan, Kong, bukan ke kiri. Kalau ke kiri, itu ke Tip Top. Dulu ada pasar namanya Tip Top itu kan, pasar supermarket di situ. Ini salah satu contoh ya. Suka silaturahim. Nah, bayangkan umurnya 128 tahun. Berapa anaknya, berapa cucunya, berapa cicitnya, mungkin sudah cicit-cicitnya lagi. Ya, jadi dia punya cucu dan cicit itu 400 orang. Jadi kalau ada acara enggak perlu undang orang lain lah, kumpulin keluarganya sudah. Keluarganya udah penuh itu, Bapak. Nah, sudah penuh. Ada salah satu yang saya perhatikan, panjang umurnya kenapa? Suka silaturahim. Masya Allah. Dia orang bisa tua, dua-duanya, Abah ya? Bisa dua-duanya. Jadi Masya dia seharusnya didatangi, bukan dia datang. Kan orang tua itu kita yang harus datang. Ya, betul. Tapi itulah hebatnya gitu. Di samping memang orangnya cinta dengan majlisul ilm. Jadi kita mungkin tidak bisa menghadiri majelis taklim setiap minggu. Dia dari sejak muda sampai tua, sampai mendekati akhir waktu kehidupannya, itu masih setiap minggu hadir majelis taklim yang ada di Kuitang. Habib Ali Al-Habsyi itu. Hadir terus. Iya, kadang-kadang lupa dia. Sudah pergi yang hari kemarin, dia panggil lagi cucunya. Ayo antarkan saya. Dibilangin sama dia, "Kong, hari ini bukan hari Minggu. Kemarin kan kita sudah pergi." Baru ingat ya, oh iya. Kita sudah pergi kemarin ya. Nah, ini yang namanya pikun. Namanya pikun ya. Pikun itu lupa. Pikun ini tidak ada obatnya. Yang tidak pikun itu ya seperti Ustadz lah. Ya. Orang yang hafal Al-Quran, insya Allah tidak akan pikun sepanjang. Amin ya Allah, amin. Baik Abah, terima kasih atas jawabannya. Baik, ini masih ada 2 pertanyaan Abah. Saya coba rangkum satu dan ini pertanyaan yang terakhir.
ada seorang ibu yang sudah berpisah dengan suaminya, kemudian seorang ibu tersebut bertanya, bagaimana cara silaturahim kita dengan mantan suami kita, sedangkan mantan suami kita itu sudah hampir tidak mau lagi datang, bahkan untuk nengok anak kita pun itu juga sudah tidak mau, jarang banget gitu. Dan kemudian apakah silaturahim itu hanya untuk keluarga dekat kita di sini, apa untuk orang lain yang tidak sehubungan dengan kita, maksudnya tidak ada hubungan darah dengan kita, dan juga apakah cukup bisa silaturahim itu hanya dengan telepon atau WA, kan sekarang zaman sudah berubah, jadi kita tidak perlu datang, tapi cukup dengan WA, dengan telepon, ya. Itu saja mungkin dan ini menjadi pertanyaan yang terakhir. Ya, jadi silaturahim itu memang dianjurkan secara fisik, itu yang afdal. Tapi kalau tidak bisa, karena kesibukan kita masing-masing, ya kita, misalnya orang tua kita masih ada, jangan lupa kita, paling tidak pagi-pagi kita telepon dia, Abah, Ibu, apa kabar, Ibu sehat, doakan saya. Cukup itu. Ya, tidak mungkin lagi kita setiap hari mau ke rumah orang tua kita adanya di mana, Pak Rafiq, di mana? Di Rembang, Abah. Nah, Rembang. Jalannya berapa lama gitu kan? Tidak mungkin lah. Dan orang tua kita juga sangat memaklumi itu. Tapi kalau ada orang tua yang dia jauh dari istrinya, dari anaknya, tidak mau dia datang untuk menengok, itu sebabnya apa? Sebabnya memang karena pisah, cerai, atau memang dia tidak ingin diketahui di mana dia berada. Ya, karena banyak sekarang ini, ya apakah dia pegawai negeri atau bukan, kadang-kadang dimutasi dia ke satu daerah terus putuslah hubungannya, tidak mau lagi dia. Kenapa? Karena dia punya niat-niat yang tidak baik, mungkin mau menikah dengan wanita yang lain atau bagaimana. Banyak terjadi kasus-kasus yang kita temukan. Ada yang lari, ditugaskan di Kalimantan sana, ternyata kawin dia, punya anak. Anaknya besar, bertemu anaknya di satu universitas. Kawin, sampai punya anak. Ya, akhirnya orang yang memelihara dia di waktu kecil itu, ya mungkin Allah punya firasat kan. Firasatul mu'min itu nurun min nurillah. Ya, firasatnya orang mukmin itu kan cahayanya dari Allah. Dia merasa tidak enak itu baru saya buka. Ternyata di belakangnya ini masih ada tanda toh itu ya, toh tanda hitam itu. Iya begitu. Oh begitu. Kalau begitu dibisikkan, diajaknya ke kamar, disilakan bahwa kamu ini bersaudara. Saudara bapak kamu satu, ibunya saja yang beda. Padahal sudah punya anak. Apa yang harus dia lakukan? Ya, ini ya, inilah namanya artinya apa? Keluarga kecil besar itu kita harus tanamkan kejujuran. Dalam kehidupan keluarga itu kunci suksesnya keluarga itu adalah kejujuran. Nggak boleh kita berbohong. Karena kita satu kan? Keluarga itu kan satu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Tidak ada rahasia di antara kita kan. Ya. Nah orang yang tidak mau lagi begitu itu, malam-malam kita bangun tahajud, doa kepada Allah, doanya secara khusus. Ya Allah bukakan pintu hidayatmu, ingatkan dia. Ya, insya Allah dengan kekuatan doa kita, pada satu saat pasti dia akan kembali bersama-sama kita. Dia akan datangi dan jenguk kita dengan silaturahim. Ya, tidak ada cara lain. Kekuatan doa lah yang kita sampaikan. Terima kasih, Ustaz. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Abah, atas penjelasannya. Terima kasih atas mau'idhah-mau'idhahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat menjaga tali silaturahim, hubungan tali silaturahim ini. Bahaya daripada tali silaturahim adalah sebagaimana disampaikan oleh guru kita, bahwa kita tidak akan dapat memasuki surganya, la yadkhulul jannata
qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang tetap menjaga tali silaturahim agar kita kelak di yaumil qiyamah dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Terima kasih kepada Abah yang telah menyampaikan materi yang begitu luas, dan terima kasih juga kepada para jamaah yang meskipun tidak bisa hadir secara fisik, tapi insya Allah kita hadir secara ruhaniyah kita, dan mudah-mudahan kelak kita juga dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kajian, saya ingin menyampaikan bahwa Masjid Taman Puri Bintaro sudah menjadi badan resmi lembaga amil zakat yang dalam naungan LAS RBJ. Oleh karena itu, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki lebihan rezeki, kami persilahkan untuk berinfak, sedekah, zakat, wakaf di Masjid Taman Puri Bintaro. Terima kasih. Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Abah. Mudah-mudahan Abah sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan sehat. Umi juga sehat, keluarga. Amin. Mohon maaf kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.